Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Kuncoro, nomor NPM 22001081313. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis jurnal pengaruh manajemen stres dan kelola emosi terhadap tingkat kecemasan siswa di masa new normal. Materi kali ini dijelaskan dengan instrumen TTSO, yaitu ada tujuan, target, strategi, dan juga output. Instrumen pertama yakni tujuan. Tujuan daripada manajemen stres untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik, agar siswa atau pelajar dapat memegang kendali penuh atas dirinya untuk mengurangi tingkat kecemasan serta mengelola stres dengan baik. Karena seseorang yang memiliki pengelolaan stres dengan baik mampu menggunakan sumber daya dengan efektif untuk mengatasi gangguan serta kekacauan mental dan emosional yang timbul akibat tekanan dan kondisi yang di luar prediksi. Ketika individu mengalami kecemasan yang terus-menerus, maka akan mengganggu aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu stres yang paling sering dirasakan oleh siswa adalah stres akademik. Tekanan akademis ini meningkat karena ujian, tugas, dan banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Selama masa pandemik new normal, tekanan akademis telah meningkat karena perubahan pembelajaran yang biasa dilakukan tatap muka menjadi pembelajaran daring. Instrumen kedua, yakni target. Pada masa pandemik hingga new normal, semua orang mengalami perubahan yang sangat mendadak dan signifikan dari semua aspek kehidupan. Perubahan ini membuat banyak individu mengalami stres termasuk siswa. Selama masa pandemik dan new normal, tekanan akademis telah meningkat karena perubahan pembelajaran yang biasa dilakukan tatap muka menjadi pembelajaran daring yang menyebabkan tekanan akademis yang terjadi pada siswa dan pelajar. Instrumen ketiga, yakni strategi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan individu dalam memanage stres dipengaruhi oleh suatu hal yang dinilai kronis, yaitu sesuatu yang mengancam serta tuntutan-tuntutan lain. Memasuki masa new normal akibat pandemi COVID-19, banyak individu merasakan cemas, salah satunya kalangan siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak individu yang mengalami kecemasan ketika mengerjakan aktivitasnya. Berikut beberapa strategi manajemen stres bagi kalangan siswa dan pelajar. Yang pertama, untuk memanajemen stres individu, siswa harus mampu mengadaptasikan dirinya dengan masalah dan tuntutan-tuntutan yang muncul. Sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa stres terjadi jika individu dihadapkan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang mereka rasakan sebagai ancaman kesehatan fisik maupun psikologis. Yang kedua, siswa atau pelajar harus memiliki kelola emosi yang baik. Untuk itu, manajemen stres dibutuhkan kelola emosi yang baik dari individu agar dapat mengolah emosi-emosi yang menyebabkan kecemasan serta serangkaian untuk bertindak. Karena seseorang yang dapat mengelola emosi dengan baik, dia cenderung mampu menilai dan memahami emosi secara objektif dan mengungkapkannya. Yang ketiga, seorang pelajar diharapkan mampu memahami, membedakan, dan menggunakan emosi atau perasaan secara baik. Tahu bagaimana untuk tetap termotivasi meskipun ia berada dalam kondisi yang tertekan. Sependapat dengan penelitian yang mengatakan bahwa pengelolaan emosi yang baik akan berpengaruh positif terhadap kualitas kerja. Yang terakhir, siswa harus dapat memilih manajemen stres yang baik, akan berdampak positif terhadap tingkah laku yang dimunculkan di era new normal ini. Selain itu, pengelolaan emosi yang baik juga melibatkan pemikiran-pemikiran yang positif. Selanjutnya, instrumen keempat yakni output. Berdasarkan hasil analisis korelasi regresi, menunjukkan bahwa manajemen stres dan kelola emosi berpengaruh secara signifikan terhadap kecemasan siswa di era new normal. Kecemasan para siswa di era new normal mempunyai keterkaitan dengan berbagai faktor, yakni manajemen stres dan pengelolaan emosi para siswa. Kemampuan manajemen stres dan kelola emosi yang baik mampu meningkatkan adaptasi diri dengan masalah dan tuntutan-tuntutan yang muncul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.